Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita bisa kembali membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu Ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan hadis-hadis terkait zikir-zikir yang dibaca setelah sholat. An Sumayyin maula Abi Bakrin ibni Abdurrahman ibni Haris ibn Hisham. Dari Sumay, budaknya Abu Bakar bin Abdurrahman ibn Haris ibn Hisham. An Abi Saleh As-Samman, dari Abi Saleh As-Samman. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya. Anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqalu, bahwasannya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengatakan, Dhahaba ahlut tusuri bid-darajatil ula wan na'imil mukim. Mereka mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah pergi dengan derajat-derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal. Jadi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, mereka mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena orang kaya mereka telah pergi dengan membawa derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Faqala, wa madzak? Maka Nabi bertanya, apa itu? Qalu, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka salat, kita juga salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kita juga puasa. Namun di sana ada ibadah yang tidak bisa kami lakukan, sehingga mereka mendapatkan derajat yang tinggi, nikmat yang kekal. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka bisa bersedekah, sedangkan kita tidak bisa bersedekah. Wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Mereka bisa memerdekakan budak, dan kita tidak bisa memerdekakan budak. Jadi intinya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, mereka mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak bisa melakukan amal soleh yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Afala u'allimukum syai'a. Maukah kalian saya ajarkan sesuatu? Tudriku nabihi man sabaqakum. Kalian akan dapat mengejar dengannya orang-orang yang mendahului kalian. Tentunya orang-orang yang telah mendahului kalian di dalam kebaikan, kalian bisa mengalahkan mereka atau kalian bisa mengejar mereka. Wa tasbiqu nabihi man ba'dakum. Dan kalian bisa mendahului orang-orang yang akan datang berikutnya. Wala yakunu ahadun afdala minkum. Dan kelak dari kiamat tidak ada orang yang lebih afdal dari kalian. Illa man sona'a misla ma sona'tum. Kecuali orang yang melakukan apa yang seperti apa yang kalian lakukan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengajarkan kepada mereka suatu amalan yang dengannya bisa mengejar orang-orang kaya. Qalu bala, para sahabat dari kalangan
orang-orang fakir muhajirin, mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin thalathan wa thalathina marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertasbihlah, bertakbirlah, bertahmidlah, ucapkan subhanallah, ucapkan Allahu akbar, ucapkan alhamdulillah setiap kali habis sholat sebanyak 33 kali. Artinya ketika orang-orang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ini bisa mengejar orang-orang kaya yang mereka bersedekah dengan harta-harta mereka. Qala Abu Saleh. Tapi ini yang mendengar dari Abu Hurairah ini yang bernama Abu Saleh, faraja'a fuqara'ul muhajirin, menceritakan bahwasannya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mereka pun kembali mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengatakan, jadi awalnya sudah dapat amalan, mereka senang. Setelah mereka senang, mereka kembali mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, sami'a ikhwanuna ahlal amwal bima fa'alna fafa'alu mithlahu. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka mendengar apa yang kami lakukan, sehingga mereka juga melakukan apa yang kami lakukan. Tadinya jamaah, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin punya amalan khusus yang bisa mengejar orang-orang kaya. Namun ternyata orang-orang kaya juga melakukan apa? Amalan tadi, bertasbih, bertahmid, bertakbir, habis sholat sebanyak 33 kali. Akhirnya tetap orang-orang kaya lebih daripada orang-orang fakir dari kalangan muhajirin dalam masalah ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Kata Nabi SAW, itu adalah karunia Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Terkait hadis ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah di dalam hadis ini jamaah terdapat keutamaan mengucapkan tasbih, tahmid, dan takbir setiap habis sholat. Dalam hadis ini terdapat keutamaan bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertakbir Allahu akbar setelah habis sholat. Ada 4 cara. Jadi kan seringnya yang kita tahu adalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar berapa? 33 kali, kemudian apa? La ilaha illallah sampai akhirnya sehingga genap menjadi 100. Ini yang sering kita dengar dan ini insya Allah yang kita amalkan. Namun ternyata jamaah, riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semuanya sahih itu bukan hanya 1. Yang pertama adalah apa yang sering kita baca. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadis riwayat Muslim. Totalnya berapa tadi? 100. Yang kedua adalah subhanallah salasan wa salasin. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali. Jadi bedanya sama yang pertama. Kalau yang pertama Allahu akbar 33 kali, genapkannya menjadi 100 dengan la ilaha illallah. Tapi kalau ini Allahu akbarnya berapa? 34 kali. Ini juga ada sahih disebutkan dalam sahih Muslim. Yang ketiga adalah subhanallah asyran. Mengucapkan subhanallah 10 kali. Walhamdulillah asyran. Alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar asyran. Allahu akbar 10 kali. Berarti jumlahnya berapa? 30. Subhanallah 10. Alhamdulillah 10. Allahu akbar 10. Dan hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi ketiga-tiganya riwayat Muslim. Yang keempat adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Allahu Akbar. Jadi gabung empat-empatnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi ada tambahan apa? La ilaha illallah. Berapa? Khamsan wa isyrina marrah. Sebanyak 25 kali. Sebanyak 25 kali. Artinya subhanallah, subhanallah ini 25 kali. Alhamdulillah 25 kali. La ilaha illallah 25 kali. Allahu akbar 25 kali. Berarti 25 kali 4 berapa? 100. Ini hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Jadi ada 4 cara yang semuanya diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Silahkan mau baca yang mana saja, silahkan dibolehkan. Namun kata para ulama, dalam rangka menghidupkan sunnah, hendaknya sesekali kita baca yang ini, sesekali kita baca yang itu, sesekali kita baca yang cara ketiga dan yang keempat. Agar apa? Agar semua sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa diamalkan. Walaupun kalau kita mau baca salah satunya sudah cukup. Ini poin yang pertama. Tadi yang pertama, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, digenapkan dengan apa? La ilaha illallah sampai akhirnya. Yang kedua, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Yang ketiga, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ini yang paling apa jamaah? Yang paling singkat ini. Iya. Yang keempat adalah subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, la ilaha illallah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali. Jumlahnya sama 100. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, di dalam hadis ini jamaah kita melihat bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka adalah orang yang mengamalkan firman Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan kebaikan. Lihatlah bagaimana ketika orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mereka sedih. Kenapa sedih? Mereka sedih karena tidak bisa melakukan amalan yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Jadi yang membuat mereka sedih adalah karena mereka tidak bisa menyaingi orang-orang kaya dengan melakukan amalan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Dan Allah Ta'ala mensifati para sahabat di dalam Al-Quran jamaah bahwasannya mereka ketika tidak bisa berjihad, mereka kalau seandainya tidak bisa berjihad, artinya tidak bisa ikut jihad, padahal kan konsekuensi jihad itu bisa menang, bisa terluka, bisa juga apa? Kalah mati syahid. Ketika mereka nggak bisa jihad, itu mereka nangis. Jadi mereka ketika nggak bisa jihad, itu mereka nangis. Mungkin kalau kita nggak bisa jihad, karena ada uzur ya kita, ya ada uzur syar'i jamaah ya. Ini kalau para sahabat, mereka nggak bisa jihad karena ada uzur, mereka apa? Nangis. Ini menunjukkan akan betapa semangatnya mereka dan jujurnya mereka dalam keimanan. Allah Ta'ala berfirman, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang mendatangi Nabi Muhammad litahmilahum. Mereka minta kepada Nabi Muhammad untuk diberikan hewan tunggangan. Jadi karena jihad itu jauh, butuh hewan tunggangan. Mereka datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta hewan tunggangan. Qultala ajidu ma ahmilukum alaih. Kemudian engkau wahai Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak mendapati hewan tunggangan untuk kalian tunggangi. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana. Maka para sahabat tersebut mereka pergi dari kamu dalam kondisi nangis sedih karena tidak bisa ikut jihad. Alla yajidu ma yunfikun. Karena mereka tidak mendapati apa yang bisa mereka infakkan. Ini menunjukkan jamaah semangat para sahabat di dalam melakukan amal soleh ketika mereka tidak bisa melakukan walaupun karena udzur syar'i, mereka sangat sedih. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah bisa kita ringkas zikir-zikir yang kita baca habis sholat. Zikir-zikir sahih yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yang kita baca habis sholat. Karena dalam Umdatul Ahkam ini jamaah tidak disebutkan secara lengkap. Kita akan sebutkan secara lengkap. Yang pertama adalah istighfar 33 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfarnya bagaimana? Kalau kita melihat redaksi hadis itu bebas sebenarnya. Namun kalau penjelasan dari tabi'in, istighfarnya adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian adalah apa yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasanu. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini hadis riwayat Muslim. Setelah itu kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, digenapkan menjadi 100 dengan la ilaha illallah sampai akhirnya. Kata Nabi SAW, siapa membaca tadi? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah sampai akhirnya, ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Kata Nabi SAW, dosa-dosanya Allah Ta'ala akan ampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Buih itu apa? Umluk. Kalau kita ke lautan, umluknya banyak enggak? Banyak sekali. Tapi dengan kita membaca tadi, Masya Allah, itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang sangat banyak. Tentunya dosa-dosa di sini dosa apa? Dosa kecil. Setelah itu kita membaca ayat kursi. Jadi setelah tadi kita membaca ayat kursi yang keutamaannya siapa yang baca ayat kursi habis sholat tidak ada yang menghalangi dia dari masuk surga kecuali kematian. Artinya kalau pengen masuk surga ya apa? Meninggal dulu. Itu pun nggak langsung ke surga. Masuk dulu ke alam apa? Barzah. Ini luar biasa jamaah. Amalan yang ringan hanya baca ayat kursi habis sholat. Keutamaannya dijamin masuk surga. Ibnu Taimiyah kata Ibnu Qayyim, setelah beliau mendengar hadis ini, beliau tidak pernah lupa untuk membaca ayat kursi setelah sholat. Kemudian di antara zikir yang perlu kita baca adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kalau habis subuh ditambah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi